Okay, boys, here we go. Halo guys, balik lagi bersama Mimin di Celengan Film. Tak lupa Mimin selalu doain kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Oke, untuk uploadan kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul Plan Man. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita menonton. Film diawali dengan perkenalan tokoh bernama Jin Woo. Ia menjadi sebagai seorang pustakawan selama 8 tahun. Ia bekerja dengan penuh ketelitian dan keteraturan. Saat jam istirahat tiba, ia selalu mampir ke sebuah minimarket favoritnya. Di sana ia jatuh hati pada seorang pegawainya. Sebab pegawai itu sangat rapi dan bersih, sangat mirip dengannya. Ia mengamati pegawai itu selama 100 hari. Bahkan mencatat setiap obrolan serta baju yang dipakai ke dalam buku catatannya. Ia merasa harus melakukan hal itu saat sedang menyukai seseorang. Baginya, semua hal harus direncanakan terlebih dahulu. Setiap pagi, Jin Woo terbangun pukul 6:05, lalu melanjutkan bersih-bersih kamarnya. Pukul 6:45, ia harus mandi dengan sangat-sangat bersih. Pukul 7:30 adalah waktunya membersihkan kamar mandi. Di lemari, bajunya telah disusunnya sesuai dengan hari baju itu akan dipakai. Lalu tepat pukul 8:30, ia segera berangkat ke tempat kerja. Pukul 12 siang adalah jam istirahat makan siang. Lalu setengah 1 sudah harus sampai di minimarket bertemu pujaan hatinya. Hari itu ia berencana untuk mengungkapkan perasaannya kepada pegawai itu. Tetapi ternyata pegawainya sedang ganti jadwal, hingga semua menjadi tidak sesuai rencana. Ia menjadi kacau karena kejadian itu, sampai buku catatannya tertinggal di sana. Namun ia baru menyadari pada malam harinya. Ia pun menuju minimarket itu lagi, tetapi tidak bertemu dengan pegawai yang tadi. Kemudian ia diberitahu keberadaan si pegawai oleh anak kecil yang adalah keponakannya. Pegawai itu bernama Sojung. Ia pun menuju sebuah klub tempat di mana Sojung sedang manggung. Di sana Sojung mempersembahkan lagu baru ciptaannya. Lirik lagunya terinspirasi dari isi buku catatan milik Jin Woo yang bercerita tentang pria terencana yang akan menembak gadis yang disukai. Saat bernyanyi, Sojung kaget melihat ada Jin Woo di sana. Lalu ia pun memberitahu penontonnya bahwa itulah si pria terencana. Jin Woo yang malu pun membentaknya. Sebab itu adalah masalah pribadinya. Sojung berusaha mengejarnya untuk meminta maaf karena sudah membaca bukunya tanpa izin. Jin Woo mengambil buku catatannya lalu segera menyemprotnya agar steril. Lalu Sojung menawarkan untuk mengenalkannya ke pegawai yang disukainya itu. Namanya Jiwon. Di hari lain, ia pergi makan dengan Jiwon. Jiwon membaca isi buku catatan tentang dirinya itu. Jiwon memang selalu berusaha rapi, bersih, dan teratur. Tetapi sebenarnya tidak nyaman dengan itu. Kini ia sedang menjalani terapi untuk mengurangi hal itu. Ia pun mengatakan kalau dirinya kini benci hal yang rapi, lalu berusaha menjalani hidup secara ngawur. Ia pun mengobrak-ngabrik meja makan itu. Tak berselang lama, keduanya tidak tahan melihat ketidakrapian itu, lalu segera merapikannya kembali dengan sempurna. Jiwon mengungkapkan dirinya tidak tahan dengan dirinya sendiri. Ia membenci Jin Woo karena perilakunya yang begitu mirip dengannya. Setelah itu, Jin Woo pun pulang dalam keadaan sedih. Namun, bisa-bisanya Sojung malah mengajaknya untuk ikut lomba band bersama dengannya. Lalu ia datang ke psikiater untuk mengkonsultasikan masalahnya itu. Psikiater memahami semua ceritanya itu. Ia berpendapat kalau Jiwon tidak membenci Jin Woo, tetapi hanya benci perilakunya saja karena mirip dengannya. Oleh karena itu, psikiater memintanya untuk menuliskan di kertas tentang perilakunya yang berbeda dengan orang pada umumnya.
Besoknya, ia menanyakan kepada teman-teman kerjanya mengenai dirinya. Kebanyakan dari mereka berpendapat kalau Jinwoo orang yang aneh. Saat ke minimarket, ia juga bertanya pada Sojung mengenai apakah dirinya aneh. Bahkan, Sojung pun membenarkan bahwa dirinya memang benar-benar aneh. Sebab mana ada orang datang ke minimarket sesuai bunyi alarm. 목에 단추 좀 풀러요. 날도 더운데. 풀었어요, 하나. Setelah itu, ia datang ke sesi terapi kelompok. Ia dipertemukan dengan orang-orang dengan masalah yang bermacam-macam. Ada yang selalu pakai jas hujan karena takut kejatuhan kotoran merpati. Ada juga yang suka marah-marah dan ingin membunuh orang yang menatapnya. Kemudian, Jinwoo juga menceritakan tentang dirinya sesuai dengan catatannya. Ada 4 hal yang aneh dari dirinya, yaitu selalu membuat alarm, tidak tahan melihat benda tidak rapi, tidak bisa menyentuh benda kotor, dan tak pernah melakukan sesuatu tanpa direncanakan dulu. Setelah bercerita, ada seorang yang menangis karena merasa ceritanya mirip dengannya. Melihat orang itu menangis, membuat si pemarah menjadi marah-marah. Si gadis merpati pun ikut marah karena si pemarah membuat wanita itu menangis. Sesi terapi berubah menjadi kacau, hingga psikiater pun menjadi frustasi menghadapinya. Psikiater itu menangis sebab sebenarnya dirinya sedang merasa kesepian. Si pemarah pun menyesal lalu segera memeluk Jinwoo. Tak tahan merasa dirinya menjadi kotor, Jinwoo pun segera berlari menuju laundry langganannya. Hari itu menjadi hari yang mengerikan bagi Jinwoo. Malam itu, ia mendatangi Jiwon di minimarket untuk memberitahunya kalau dia sudah ikut terapi dan ingin berubah. Tiba-tiba, Sojung mendesaknya untuk ikut band sebagai bukti kalau dia sudah berubah. Awalnya, ia tidak mau, tetapi demi mendapatkan hati Jiwon, ia pun rela melakukannya. Setelah setuju bergabung band, Sojung mengambil jam tangan miliknya agar tidak perlu pasang alarm lagi. 벌써 1번 해결했네요. 모든 일에 알람을 맞춘다. Sebelum tidur, ia tampak sangat gelisah sebab tidak terbiasa tanpa alarm. Ia berusaha menghitung waktu agar nantinya tidak terlambat bangun. Keesokan harinya, ia terbangun melihat jam sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Ia pun dengan panik segera berlari menuju tempat kerjanya. Di kantor, ia meminta maaf atas keterlambatannya. Tak disangka pimpinan dan rekan kerjanya malah bertepuk tangan, sebab sudah 9 tahun dirinya tidak pernah terlambat sekalipun. Meeting pun dilanjutkan, tetapi ia tidak fokus saat berbicara, sebab ia gregetan melihat ketidakteraturan di sekitarnya. Pimpinan pun mengizinkannya untuk merapikan apapun agar puas. Saat kembali ke minimarket, Sojung dengan sengaja menyusun barang dengannya secara tidak rapi. Jinwoo pun meminta jam tangannya kembali, sebab tanpa itu dirinya menjadi kacau balau. Sojung mengungkapkan bahwa jika berubah itu mudah, maka tidak akan jadi manusia. Lalu, ia pun mengajak ke rumahnya untuk berlatih memainkan musik. Sebelum main piano, ia harus membersihkannya dulu dengan tisu supaya benar-benar bersih. Tak disangka, kemampuannya dalam bermain piano sungguh luar biasa. Sojung yang kagum dengan permainannya langsung memeluknya saking senangnya. Seperti biasa, Jinwoo berlari menuju laundry karena merasa tubuhnya ternodai akibat pelukan itu. Hal itu membuatnya terlambat kembali ke kantor. Saat di kantor, ada seorang yang sedang presentasi di depan. Jinwoo tampak ketakutan, lalu segera izin meninggalkan ruangan itu. Orang itu menampilkan foto anak kecil yang IQ-nya di atas 200. Kembali ke sesi terapi kelompok, Jinwoo menceritakan kekacauan yang baru saja terjadi. Ia terlambat datang kerja, kini ia sudah 92 jam tanpa menggunakan alarm. Mendengar itu, psikiater memberinya tepuk tangan atas pencapaian perubahan yang terjadi. Tiba-tiba, teleponnya berbunyi. Awalnya ia tidak mau mengangkat, tetapi psikiater menyuruhnya agar mengangkat saja, tidak masalah. Ternyata, Sojung menyuruhnya untuk segera datang ke klub.
Psikiater kembali mendorongnya untuk mau melakukan kegiatan yang tidak direncanakan sebelumnya. Ia pun datang ke klub menyaksikan penampilan panggung Sojung. Seusai manggung, Sojung menyodorkannya lagu yang akan dibawakan bersamanya saat lomba nanti. Kemudian, Sojung meninggalkannya agar bisa mengobrol berdua dengan Jiwon. Keduanya membicarakan terapi yang sudah dijalani. Jinwoo mengikuti terapi 2 kali dalam seminggu. Kini, ia sudah berhasil melawan 3 dari 4 perilaku anehnya. Ia pun memberi tanda centang di buku catatannya. Keesokan harinya, ia ditelepon oleh Sojung yang menanyakan tentang lagunya. Ia pun mengomentari kalau judul lagunya aneh, sebab judulnya adalah Pria Beristri. Kemudian, Sojung mengajaknya untuk pergi makan bersama. Sesampainya di tempat makan, Sojung memberitahu bahwa dirinya sudah jadi mendaftarkan band untuk mengikuti lomba. Tiba-tiba, datanglah 3 orang yang ternyata teman band Sojung yang dulu. Mereka merendahkan Sojung yang berencana mengikuti kompetisi band yang sama dengan mereka. Sojung tampak tidak peduli, lalu mengajak Jinwoo untuk bersulang minum-minum saja. 우리 화이팅을 위해서 건배. 짠. 원샷. Setelah itu, Sojung menceritakan kalau lagu Pria Beristri adalah kisah nyatanya dengan salah satu juri di lomba nanti. Besoknya, Jinwoo sudah bisa menahan diri dengan kejorokan teman-teman kerjanya. Di sesi terapi, teman-temannya juga menunjukkan kemajuan untuk berubah. Lalu saat latihan, Sojung mengajarinya agar tampil lebih gila saat manggung nanti. Tiba di hari lomba band. Jinwoo tampak gugup saat menunggu bandnya dipanggil. Ia berusaha menghafal lirik bagian yang akan dinyanyikannya. Tiba-tiba muncullah salah satu juri yang sebelumnya diceritakan oleh Sojung. Juri itu datang menghampiri dan memeluknya sebab sudah lama tidak bertemu. Ia berbisik kalau dirinya nanti akan memberi komentar yang bagus padanya. 화이팅! Tiba saat tampil di audisi. Sojung mulai menyanyikan lagunya yang berjudul Pria Beristri. Mendengar lirik lagunya, si juri tampak raut wajah yang kesal. Apalagi Jinwoo menyebut lirik Pria Beristri sambil menunjuk ke arahnya. Si juri itu pun memberi komentar buruk sebab lirik lagunya lucu dan permainan musiknya jelek. Ia satu-satunya juri yang berkomentar negatif. Sedangkan 2 juri yang lainnya berkomentar positif dan meloloskan bandnya ke babak selanjutnya. 전 합격 드리겠습니다. 다음 2차 때 뵐게요. 감사합니다. 감사합니다. Di tempat lain, ada seorang MC nasional yang telah lama tidak muncul di televisi. Ia baru saja mengomel karena jobnya sekarang yang memalukan. Tiba-tiba, ngomelnya terhenti setelah melihat tayangan televisi yang menampilkan Jinwoo dengan permainan pianonya yang hebat. Keesokan harinya, Jinwoo mendapat kejutan dari rekan-rekan kerjanya yang memuji penampilan bermusiknya saat tampil di televisi. Tak disangka, MC nasional itu datang ke kantor untuk menemuinya. Jinwoo tampak berusaha menghindar saat MC itu menghampirinya. MC itu mengaku sudah lama mengenalnya. Dulu keduanya ada dalam satu acara di televisi. Jinwoo dikenal masyarakat luas sebagai anak yang jenius, sebab bisa menghafal angka yang sangat banyak. Siangnya, ia menemui Sojung untuk mengungkapkan bahwa dirinya ingin mundur dari kompetisi. Ia beralasan bahwa dirinya tidak nyaman menjadi pusat perhatian. Sojung pun berusaha menerima keputusannya itu. Setelah itu, saat Sojung sedang bermain dengan kucing, tiba-tiba saja ada pelanggan yang memanggilnya, sehingga kucing itu dititipkan ke gendongan Jinwoo. Tak disangka, Jinwoo malah dikencingi oleh kucing itu hingga pingsan. 오줌 쌌어요? 아저씨! Ia pun segera dilarikan dengan ambulan. Saat siuman, ia memberontak lalu meminta agar menuju ke laundry saja. Sesudah itu, keduanya berpapasan dengan si juri waktu itu. Ia menghina Sojung tidak waras, sebab telah menyanyikan lagunya saat tampil di televisi. Juri itu tampak begitu sangat marah. Melihat itu, Jinwoo berusaha untuk membelanya dengan mengatakan kalau bandnya akan tetap lanjut di babak berikutnya. Lalu Sojung menangis di punggungnya hingga Jinwoo harus kembali membawa jasnya ke laundry. Kembali ke sesi terapi. Kini ia sudah dapat bermimpi kembali saat tidur.
Ia bermimpi tentang kenangannya bersama ibunya yang telah tiada. Keteraturan ibunya menurun padanya, hingga kini dirinya berperilaku teratur. Semua peserta terapi bertepuk tangan memberi apresiasi. Lalu psikiater mengumumkan kalau pertemuan selanjutnya adalah pertemuan yang terakhir. Maka akan diadakan sebuah pentas, setiap peserta wajib mengundang satu orang lain. Setelah itu, Jinwoo pergi ke minimarket untuk mengajak seseorang datang ke acara pentasnya itu. Tiba-tiba si pemilik minimarket mengambil undangan itu lalu diberikan pada Jiwon. Sebab sepengetahuannya Jiwonlah orang yang disukai oleh Jinwoo. Tak hanya itu, ia juga menyuruh keduanya untuk pergi nonton film bersama. Saat sedang menunggu film dimulai, Jinwoo memuji perubahan yang terjadi pada tangan Jiwon. Ia mengungkapkan bahwa jika berubah itu mudah, maka seseorang tidak akan menjadi manusia. Mendengar itu, Jiwon menduga bahwa perkataan itu diberitahu oleh psikiater. Namun, ia mengaku kalau kata-kata itu didapatnya dari Sojung. Jiwon yang menyadari begitu pentingnya Sojung dalam perubahan Jinwoo, lalu mengembalikan undangan itu agar mengajak orang lain saja yang memang Jinwoo inginkan untuk datang. Akhirnya, Jiwon pun mengambil kedua tiket untuk nonton film sendirian. Sedangkan Jinwoo kembali ke minimarket itu dengan gugup untuk memberikan undangan itu ke Sojung. 진짜요? 진짜 혼자 본다고 들어갔어요, 혼자서? Di tempat lain, MC nasional itu menemui produser acara kompetisi band yang menawarkan rencana untuk membongkar masa lalu Jinwoo, si anak jenius yang pernah menghebohkan televisi di masa lalu. Lalu, produser itu pun juga melibatkan si juri dalam rencananya. Tiba di hari audisi babak kedua. Sebelum bandnya mulai, juri malah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan Sojung. Juri itu mengungkapkan kalau Sojung telah gila dengan sengaja mendekati pria walaupun sudah tahu kalau pria itu sudah beristri. Jinwoo pun berusaha membelanya, sebab tidak seharusnya bertanya hal seperti itu. Namun juri itu malah kembali membongkar masa lalu Jinwoo sebagai anak kecil ber-IQ 200 yang bersekongkol dengan ibunya untuk berbohong di acara televisi. Tidak terima dengan pernyataan itu, Jinwoo pun berkelahi dengan juri itu. Setelah itu, Sojung berusaha untuk menenangkannya. Ia mempertanyakan kenapa Jinwoo tidak pernah bercerita kepadanya tentang hal itu. Jinwoo mengaku bahwa dirinya memang anak jago mengingat di masa lalu. Ia juga menderita gangguan jiwa obsesif kompulsif dan juga suka mengucilkan diri. Ia sudah berusaha untuk melupakan masa lalunya, bahkan juga berusaha melanjutkan kompetisi. Tetapi kini ia malah mempertanyakan apakah sebenarnya Sojung hanya memanfaatkannya saja. Sojung pun membantah dugaan itu. Lalu Jinwoo berpikir bahwa mungkin sikap Sojung memang baik padanya, tetapi justru membawa dampak buruk padanya. Pada akhir percakapan, ia kembali mempertanyakan apakah Sojung benar-benar tidak tahu kalau pria itu sudah beristri. Mendengar itu, wajah Sojung menjadi sangat sedih. Lalu ia pun segera pergi. Setelah kejadian itu, televisi kembali menyiarkan berita tentang kasus kebohongan Jinwoo di masa lalu. Bahkan, produser acara televisi menampilkan wawancara dengan rekan kerjanya yang mengatakan hal negatif tentang Jinwoo. Di tempat kerja, rekan-rekan kerjanya tampak kesal karena video pernyataan wawancara mereka tidak ditampilkan secara utuh, sehingga terkesan Jinwoo adalah orang yang buruk. Kini teman-temannya kesulitan untuk menghubungi Jinwoo, sebab ia tidak mengangkat teleponnya, bahkan tidak ada yang tahu rumahnya. Sementara itu, produser TV mengungkapkan kepada MC nasional itu bahwa perlu mendatangkan bintang tamu yang berpengaruh untuk mengangkat kasus Jinwoo. Jika tidak bisa, maka nanti rating acara bisa memburuk. Di malam pentas, psikiater berusaha menghubungi Jinwoo yang belum juga datang di acara itu, tapi tidak dijawab. Pemilik laundry mendatangi rumah Jinwoo untuk mengantarkan jas yang dicucinya waktu itu. Namun noda bekas air mata Sojung ternyata tidak bisa hilang. Malam itu, Sojung kembali bernyanyi di klub sambil teringat kenangannya bersama Jinwoo. Sementara itu, Jinwoo berubah pikiran dan bergegas menuju tempat pentas.
Di perjalanan, ia bertemu dengan kucing yang dulu ia pun kini memiliki keberanian untuk menyentuhnya. Kembali ke Sojung. Setelah selesai bernyanyi, ia menuju tempat si juri yang sedang melakukan syuting. Ia menghantam kepalanya dengan gitar. Ia melampiaskan kemarahannya sebab selama ini si juri itu sering menyebutnya dengan sebutan jalang gila. Kembali ke acara pentas. Si pemarah meminta maaf karena sering marah. Sebenarnya ia marah bukan karena benci, tetapi karena marah pada dirinya sendiri. Ia sadar dirinya tidak bisa 100% berubah, tapi ia akan berusaha berubah sedikit demi sedikit. Seluruh penonton pun bertepuk tangan memberi apresiasi. Saat itu Jinwoo sudah hadir di ruangan itu untuk segera tampil ke depan. Sementara di sudut lain ternyata ada MC nasional yang menyusup dan akan merekam momen di sana untuk dijadikan bahan rumor di televisi agar dirinya kembali tenar. Di atas panggung dengan suara gemetar, ia menceritakan kejadian 30 tahun yang lalu. Waktu itu ia dipaksa ibunya untuk kembali berbohong di televisi untuk menebak angka. Ibunya ingin agar dirinya mendapatkan beasiswa ke Amerika dengan pencitraan sebagai anak yang jenius. Sebenarnya ia sendiri tidak menginginkan hal itu. Ia tidak mau berpisah jauh dengan ibunya. Sebelum tampil, MC sudah memberitahunya jawaban dari setiap pertanyaan di acara televisi hari itu. Ia pun segera tampil di panggung. Penonton memberikan tepuk tangan yang sangat meriah. Namun wajahnya tampak bersedih. Saat pertanyaan itu diajukan oleh MC, ia secara sengaja mengambil kartu angka yang salah. Penonton tampak heran dengan hal itu. Lalu MC mencoba kembali dengan pertanyaan yang lain. Jinwoo kembali sengaja mengambil kartu angka yang salah. Sampai-sampai penonton marah menuduh si anak itu hanya penipu. Hal itu dilakukan agar ia tidak jadi pergi ke Amerika berpisah dengan ibunya. Lalu saat ibunya akan membawanya pulang, banyak wartawan sudah menghadang dengan pertanyaan yang menuduh anaknya berbohong. Mendengar itu, Jinwoo berlari pergi menuruni tangga. Lalu ibunya yang berusaha mengejarnya malah terjatuh sampai lantai dasar gedung itu. Kejadian itu membuat trauma rasa bersalah yang begitu mendalam bagi Jinwoo. Sejak saat itu, ia ingin menuruti semua yang pernah ibunya perintahkan padanya. Psikiater mendatanginya lalu mengungkapkan perkataan seolah sebagai ibunya yang meminta maaf karena tidak memahami perasaan Jinwoo waktu itu. Ia menenangkannya sambil memeluknya. Setelah itu, MC nasional itu menjadi tidak tega melanjutkan rencananya. Ia pun mengurungkan niatnya untuk mengangkat kasusnya itu. Saat perjalanan pulang, Jinwoo dan Sojung kehujanan. Keduanya pun meneduh hingga hujan reda. Tiba-tiba bunyi alarm jam tangan milik Jinwoo berbunyi. Lalu Sojung mengembalikan jam tangan itu. Alarm itu adalah bertanda jam tidurnya. Tapi kini ia sudah tidak membutuhkannya lagi. Kemudian Sojung pamit untuk segera pergi sebab hujan telah reda. Namun Jinwoo menahannya. Sambil terbata-bata, ia mengungkapkan perasaannya bahwa saat itu adalah di luar rencananya. Karakter Sojung sangat berbeda dengan dirinya, tetapi ia sangat menyukainya. Sojung pun menanyakan apakah si pria terencana sudah merencanakan untuk ciuman. Jinwoo menjawab dirinya belum merencanakannya. Namun tiba-tiba Sojung malah langsung menciumnya hingga membuatnya kembali jatuh pingsan. 아저씨! 아저씨! 괜찮아요? 아저씨 정신 차려요! Di waktu yang lain, Jinwoo dan Sojung kembali tergabung dalam satu band. Keduanya tampil di klub dengan lagunya yang berjudul Pria Terencana. Pak Camat jualan tomat dan film pun tamat.